Halo teman-teman, di tutorial yang ke-23 dari Belajar Flash Framework, kita akan belajar bagaimana caranya membuat session menggunakan Redis di Flash Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halopino Tutorial terkait dengan Flash Framework. Teman-teman nanti bisa mengikuti tutorialnya dan memilih yang playlistnya adalah Flash Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa video tutorial yang bisa teman-teman ikuti, dan tentunya teman-teman perlu mengikuti tutorial ini dari awal karena saling terkait. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halopina/flashalchemy. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti berbarengan dengan video tutorial dari YouTube channel Halopina Tutorial. Oke, pertama-tama yang perlu teman-teman persiapkan di tutorial yang ke-23 ini adalah teman-teman perlu menginstal Docker-nya terlebih dahulu. Menginstal Redis-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan Docker. Teman-teman bebas memilih repositorinya, tapi saya menggunakan yang ini, Redis Stack Server. Name-nya adalah Redis Stack Server. Nanti setelah teman-teman mendownload repositorinya, setelah teman-teman menginstal Redis dengan Docker, kita punya pot 6379 dan 6. Ini adalah potnya si Redis, ini potnya si Redis 6379, dan ini pot yang bisa kita akses. Ini pot dari Docker, ini potnya si Redis, ini potnya si Docker. Jadi Docker itu layering, jadi kita mengakses ke si Redisnya adalah 6379. Kemudian teman-teman bisa menggunakan tools, namanya adalah Redis Desktop Manager. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Ini toolnya gratis. Nanti ini adalah tools atau user interface yang bisa digunakan untuk mengakses Redis CLI. Oke, setelah teman-teman install Docker-nya, kita langsung ke text editor ya. Kita langsung ke text editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repository-nya dari Halopina Tutorial terkait dengan FlashAlchemy. Kemudian teman-teman bisa berpindah ke config.py. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan hal-hal yang diperlukan. Pertama tentunya kita perlu download script key terlebih dahulu. Berarti kita bikin seperti ini, script key sama dengan os.environ. Kita cek di environment ini ada apa. Nah, ini kita import. Kemudian kita perlu men-set session type-nya. Session type ini kita set session type-nya, yang kita gunakan adalah Redis. Terus session permanennya false. Jadi kalau kita setting false, berarti session permanen ini bisa kita hapus. Sama dengan false. Lalu selanjutnya ada session use sign. Session use signer sama dengan kita set true. Terus jangan lupa ini yang paling penting adalah session Redis. Kemudian kita import dulu. Oh iya, sebelumnya teman-teman perlu juga menginstal Python Redis, yaitu dengan cara pip install Redis. Kita berpindah ke mode Python Virtual Environment. Pip install Redis. Oke, setelah proses selesai, tinggal import. Kita import Redis. Kita panggil Redis
dot from URL Redis 127, default hostnya adalah localhost 127.1.1.6.379, portnya tadi 6379. Oke, setelah ini kita akan membuat sebuah endpoint baru. Kita buat sebuah endpoint baru nantinya dengan nama Redis Session. Kita bikin directory yang terlebih dahulu di application, terus kita create directory, kita namakan directory Redis Session, tambahkan init.py, terus root ya, roots.py. Kita berpindah ke file init.py, import terlebih dahulu from flash import blueprint. Blueprint ini kita gunakan sebagai ini ya, sebagai kalau di Django itu ada Django URL, jadi ini sebagai salah satu metode yang bisa kita pakai untuk melakukan routing atau ya untuk melakukan routing di Flash framework. Kita namakan Redis Session, variabelnya Redis Session blueprint, Redis Session blueprint. Blueprint ada name-nya, name-nya kita namakan yang sama Redis Session ya, kita nama Redis Session blueprint. Kita load juga root ya, from import root. Kita save dulu. Sekarang kita berpindah ke roots.py. Kita berpindah ke roots.py. Kita import dulu tadi blueprintnya from .import Redis Session blueprint. Terus kita bikin sebuah endpoint. Jadi di sini nanti kita akan membuat session yang akan kita simpan ke Redis. Sessionnya nanti dalam bentuk session key-nya adalah username. Redis session blueprint .root set username. Metodenya kita methods kita setting ke dalam dua tipe. Jadi di sini ada bisa get, bisa juga post. Kita namakan fungsinya adalah dev Redis session set username. Returnnya adalah, jadi ketika return, kita bisa mereturn form HTML dengan cara seperti ini. Misalnya kita bikin form metodenya adalah post.
Misalnya labelnya kita namakan enter your username. Terus ini ada input, tipenya adalah tag, name-nya username, kita setting autocomplete-nya off, autocomplete required. Selanjutnya kita tambahkan button, tipenya adalah submit. Oke, kita sekarang berpindah ke ini.py yang ada di directory application. Jadi kita bisa langsung di sini import. Kita import dulu, jadi langsung from dot ready session import Redis blueprint. Tinggal app dot register blueprint Redis blueprint. Redis blueprint. Kita coba jalankan flash run, kita compile. Oke, sukses. Kita coba panggil dulu ya. Jadi rootnya tadi adalah set username. Oke. Kita coba, kita run dulu. Sukses, kita /set username. Oke. Kita ganti, kita tambah sekarang di sini method post if from flash, kita import dulu request from flash, import request, tinggal if request dot methodnya request dot method sama dengan post, maka kita akan set sessionnya. Kita import dulu di sini session username, kita set request dot form username. Oke. Jangan lupa kita tambahkan juga konfigurasi lainnya di ini.py. Tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu, kita import dulu sini flash session from flash session. Jadi ini perlu diinstal dulu ya, teman-teman, perlu installnya. Dulu kita install pip install flash session. Oke, sudah. From
session, import session. Terus kita tambahkan di sini session app. Oke, sudah kita tambahkan. Kita coba compile, flash run. Oke, tidak ditemukan error. Selanjutnya kita tambahkan satu endpoint baru lagi, yaitu untuk get ya. Kita bisa kopas ini. Kita namakan di sini adalah get, ada set, ada get. Jadi get username, metodenya get itu pasti metodenya adalah get ya. Kali ini cuma get username. Dev, kita namakan ready session get username. Ready session get username langsung kita return. Kita import dulu render template string, render template string, return. Ini ya, ini untuk merender nantinya dalam bentuk HTML. Render template string, kita bisa bermain dengan tag di sini. If session username else, jika enggak ada nanti kamu return apa. Terus kita jangan lupa and if jika session username-nya ada, maka akan kita tampilkan. Jadi kita bisa langsung seperti ini, H1 misalnya welcome session username. Terus jika session username nggak ada, harusnya ini adalah kita tambahkan di sini. Please enter your username, your username. Kita arahkan ke set username. Oke, kita sekarang compile ulang ya, flash run. Kita coba cek get username, harusnya karena belum ada session username, yang muncul adalah ini. Kita coba, ini kita ganti jadi get, oh not found, sorry, typo. Oke, kita klik, harusnya dia ke set username. Oh salah nih, username. Set username. Oke, sekalian kita ubah juga yang ini. Kalau dia sukses, otomatis dia akan menampilkan username-nya, jadi kita bisa langsung seperti ini.
return redirect. Jadi kita harus import dulu sini. Redirect get username. Set username. Oh ya benar-benar get username. Kita coba press run. Oke, kita coba sekarang kita ke set username. Set username. Oke, kita namakan misalnya tes aja username-nya 145. Kita coba submit. Oh, error set username enable. Kenapa nih error? Kenapa nih? Request from username. Oh, request not from username. Request. Nanti kita lihat. Immutable. Oh. Kita ada request.from. Oke, kita cek lagi. Name-nya adalah username. Benar. Pastikan environment dispatch request. Oke, kita coba lagi set username. Flash run. Flash aja. From error, enter application, immutable. Ready session set username. Request form. Immutable dictionary. Oh ya salah ini. Immutable, salah. Harusnya dia seperti ini. Bukan tuple ya. Kita hapus. Run. Kita ulang lagi. Misalnya tes aja 145. Oke, sukses. Welcome tes aja 145. Bener nggak ini sudah tersimpan di Redis? Oh ya, kita cek. Tadi masih no data, kita refresh. Nah, sudah ada nih. Hex kita cek jadi JSON misalnya. Ada. Kalau misalnya enggak, kita jadi teks. Ada nih. Tes aja 145. Oke, berhasil. Set ke Redisnya berhasil. Terus coba kita delete sekarang ya. Kita bikin fungsi untuk menghapus. Jadi kita bikin satu lagi. Sini. Get username, kita bikin satu endpoint baru, delete username. Kita delete delete username, session username, Redis session username. Ini tinggal session .pop username.
defaultnya adalah none ya. Default none, return langsung seperti ini. Session deleted. Oke, kita compile ulang, flash run. Delete username. Delete username. Session deleted. Coba kita cek di get username apakah sukses. Get username tuh, udah nggak ada. Kita cek di Redis. Kita refresh dulu. Oke, berhasil kehapus. Oke, datanya berhasil kehapus. Ya, demikian teman-teman cara membuat atau menghubungkan antara Flash dan Redis. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya dan mengikuti tutorial lengkapnya di YouTube channel di Halo Vina Tutorial. Selamat mencoba.